Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Hafsah binti Umar bin Khattab, pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dia seorang wanita mulia, kemuliaan yang dicurahkan dengan puasa dan sholat malamnya. Kemuliaan itulah yang membuat dirinya tetap berdampingan dengan orang yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdil Al-Khuraisiyah Al-Adawiyah radhiyallahu anhu. Ya, dia memang putri dari Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya bernama Zainab binti Madun. Adapun Hafsah dilahirkan 5 tahun sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Hafsah merangkai kisah hidup dalam ikatan pernikahan dengan Kumais bin Huzafah As-Sahmi. Suaminya tersebut dikenal sebagai seorang sahabat mulia yang turut terjun dalam perang Badar. Akan tetapi kebahagiaan itu harus berakhir. Kumais menderita luka parah dalam perang Uhud dan meninggal dunia di Madinah. Hari-hari terus berganti dan mesti dilalui seorang diri tanpa sang suami di sisi. Kesedihan tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Khalifah Umar terus memperhatikan putrinya yang sedang bersedih dan hatinya pun ikut pilu. Dia ingin mengusir sedih di hati putrinya tersebut dengan mencarikan pendamping hidup. Lantas terlintas di pikiran yakni sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah masa idah Hafsah usai, Umar pun bergegas menemui Abu Bakar. Lantas diceritakanlah peristiwa yang menimpa putrinya. Dan kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi putri tercintanya. Akan tetapi Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Umar kecewa dan langsung meninggalkan Abu Bakar. Dari situ Umar menemui Utsman bin Affan yang juga baru kehilangan kekasihnya, Ummu Kulsum, putri Rasulullah. Sama halnya kepada Abu Bakar, dia menceritakan tentang putrinya dan menawarkan Utsman untuk menikah dengan putrinya. Tapi Utsman terdiam dan memberikan jawaban, "Kurasa aku tidak ingin menikah dahulu hari-hari ini." Umar kembali kecewa. Dengan penuh gundah Umar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diungkapkan segala yang dialaminya. Dan tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lantas berkata, "Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah." Tak disangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminang Hafsah. Tak terkira betapa gembiranya Umar. Seusai menikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya, Umar segera mendatangi Abu Bakar untuk mengabarkan peristiwa besar yang dia alami sebagai suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan permintaan maaf. Abu Bakar tersenyum mendengar penuturan Umar. "Barangkali waktu itu engkau sangat marah padaku. Sesungguhnya aku tidak memberikan jawaban karena aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Akan tetapi aku tidak ingin menyebarkan rahasia beliau. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahinya, pasti aku akan menikah dengannya." Demikian ungkap Abu Bakar. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun ketiga Hijriyah dalam usia Hafsah yang ke-20 tahun. Sejak saat itu Hafsah hadir dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Aisyah radhiyallahu anha. Di tahun yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau Ruqayyah. Dalam perjalanan menapaki rumah tangga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat kisah yang mengguratkan sejarah besar.
Dari peristiwa itulah turun ayat dalam surat At-Tahrim sebagai teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari singgahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, beliau tertahan beberapa lama karena menikmati madu yang dihidangkan Zainab. Dan ketika mendengar hal itu, meluaplah kecemburuan Aisyah. Dia mengatakan hal ini kepada Hafsah. Kemudian Aisyah dan Hafsah bersepakat apabila beliau menemui salah seorang dari mereka berdua, hendaknya dikatakan bahwa beliau telah makan buah maghfir. Inilah yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku tidak makan buah maghfir. Aku hanya minum madu di tempat Zainab, dan aku tidak akan mengulanginya lagi." Tak hanya itu yang terjadi. Peristiwa lain mengiringi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi budak beliau, Mariah al-Khibtiyah, di rumah Hafsah. Kecemburuan Hafsah pun membuncah. "Ya Rasulullah, engkau lakukan hal itu di rumahku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meredakan kemarahan Hafsah. Beliau menyatakan bahwa sejak saat itu Mariah haram bagi beliau. Tak lupa beliau berpesan agar Hafsah tidak menceritakan apa yang terjadi pada siapapun. Namun Hafsah tidak memegangi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengungkap peristiwa itu di hadapan Aisyah. Siapakah yang dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentang dua peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada nabinya agar tidak mengharamkan segala yang Allah halalkan, semata-mata untuk mencari keridhaan istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada beliau tentang apa yang diperbuat Aisyah dan Hafsah, disertai teguran kepada mereka berdua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perjalanan rumah tangga dengan segenap pasang surutnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menceraikannya, namun malaikat Jibril menahan beliau. "Kembalilah kepada Hafsah. Sesungguhnya dia wanita yang banyak puasa dan sholat malam, dan dia adalah istrimu kelak di dalam surga." Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, wanita mulia yang meraih kemuliaan dengan puasa dan sholat malamnya. Hafsah menikmati bimbingan dalam liputan cahaya kenabian. Dia meriwayatkan banyak ilmu dari sisi suaminya yang tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari ayahnya, Umar ibnu Khattab. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebarkan ilmu. Hingga tercatatlah deretan nama para sahabat yang meriwayatkan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, di antaranya Abdullah bin Umar, saudara laki-lakinya. Pada tahun ke-45 setelah hijrah, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Hafsah binti Umar kembali kepada Robnya. Kala itu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Hurairah terlihat turut mengusung jenazah Hafsah dari kediamannya hingga ke kuburnya. Wanita mulia itu telah tiada. Kehidupannya meninggalkan keharuman ilmu dan guratan berharga bagi umat. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.